Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia dengan NIM 52004111482, Prodi Informatika H dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan studi kasus pemilihan keputusan yang sudah saya buat dengan kasus pemilihan website untuk belajar programming. Pada pemilihan keputusan ini, saya menggunakan metode SAW untuk memilih beberapa alternatif dari website yang akan saya gunakan untuk belajar programming. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke penyelesaian studi kasusnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan metode SAW untuk menentukan pilihan website yang akan saya gunakan untuk belajar programming. Untuk perumusan masalah, saya ingin menentukan tempat pembelajaran website programming. Beberapa alternatif telah diidentifikasi. Untuk pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan untuk perantara saya untuk mempelajari ilmu programming. Untuk kriteria di sini ada 4 kriteria dalam pemilihan metode. Yang pertama, bahasa pemrograman yang disediakan. Yang kedua, cara penjelasan materi. Yang ketiga, kelengkapan materi. Dan yang keempat, biaya, atau bisa kita bilang gratis ataupun berbayar. Untuk kriteria pertama, bahasa pemrograman yang disediakan 8-9 bahasa pemrograman, kita beri bobot 5. Jika 6-7 bahasa pemrograman, kita berikan bobot 4 poin. Jika 5 bahasa pemrograman, kita berikan bobot 3 poin. Jika 4 bahasa pemrograman, kita berikan bobot 1 poin. Dan jika 3 bahasa pemrograman, kita berikan bobot 1 poin. Untuk kriteria kedua yaitu cara penjelasan materi. Menyertakan materi, video, dan kasus berbobot 5 poin. Jika materi dan video saja berbobot 4 poin. Jika materi dan kasus saja berbobot 3 poin. Jika video saja berbobot 2 poin. Dan jika materi saja berbobot 1 poin. Untuk kriteria ketiga yaitu kelengkapan materi. Jika materi dasar dan lanjutan, kita berikan bobot 5 poin. Jika materi lanjutan saja, kita berikan bobot 4 poin. Dan jika materi dasar saja, kita berikan bobot 3 poin. Untuk kriteria yang keempat, kita punya biaya. Biaya di sini kita cuma punya 2 bobot, yaitu berbayar dan gratis. Jika gratis, kita berikan bobot 5 poin. Dan jika pun itu berbayar, website tersebut berbayar, kita berikan bobot 3 poin. Oke, selanjutnya kita lanjut ke alternatif. Di sini saya punya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 alternatif pemilihan website untuk belajar programming. Yang pertama ada website A yaitu Wetri School. Dan yang kedua website B, Petani Kode. Yang ketiga website C, Kota Kode. Yang keempat website D, Malas Ngoding. Yang kelima website E, Kode Akademi. Yang keenam website F, Decoding. Oke, untuk tahapan ketiga kita melakukan pengambilan keputusan yaitu memberikan bobot preferensi sebagai untuk kriteria pertama saya berikan bobot 35%. Sebelum itu di sini kita harus memberikan bobot yaitu harus kita bagi yaitu jumlahnya 100% harus kita bagi 4. Angkanya yang kita bagi boleh kalian tentukan bebas berapapun. Untuk di sini saya menggunakan kriteria pertama 35%, kriteria kedua 35% juga, jadinya kalau jumlahin 70%, kita masih punya 30% lagi. Untuk kriteria ketiga 20% dan untuk kriteria yang terakhir 10%. Jadi jika semuanya jumlahin total nilai persennya yaitu 100%. Oke, di sini kita langsung ke penyelesaian SAW. Di sini saya punya 4 kriteria. Kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga, dan kriteria keempat. Yang pertama sudah jelas bahasa pemrograman yang disediakan. Untuk sifatnya, untuk sifat bahasa pemrograman, jika dia memberikan benefit buat kita, maka sifatnya berbenefit. Jika sifat tersebut berkaitan dengan pengeluaran kita bisa berikan cost. Atau jika pun itu biaya, kita bisa berikan cost.
Dan jika itu memberikan benefit buat kita, kita berikan sifat benefit. Oke, lanjut ke daftar alternatif. Di sini kita punya 6 alternatif. Yang pertama W3 School, yang kedua petani kode, yang ketiga kota kode, yang keempat malas ngoding, yang kelima kode akademi, yang keenam decoding. Oke, untuk nama alternatif dari setiap kriteria atau matriks X, di sini ada alternatif dan kriteria. Kriteria di sini, jika alternatif pertama kita ambil misalkan ini di C1, nilainya 4. Kenapa di sini dapatnya 4? Karena untuk alternatifnya bahasa pemrograman dari C1 ini disediakan 7. Sedangkan jika kita lihat lagi dari kriteria, jika bahasa pemrograman 7, kita dapat berapa bobot poinnya? Kita lihat di sini bahasa pemrograman yang disediakan jika 8 sampai 9 berbobot 5. Nah, ini jika 6 sampai 7 bahasa pemrograman, maka dia akan memberikan bobot 4 poin. Nah, sedangkan di sini bahasa pemrograman yang disediakan adalah 7. Oke, tadi terdapat kesalahan teknis pada kameranya, jadi saya pindahkan kameranya menggunakan zoom. Tadi kita lanjut, ini kenapa dia dapatnya untuk di sini kenapa dia dapat poinnya 4 untuk alternatif pertama? Itu karena ada bahasa pemrograman untuk alternatif pertama, bahasa pemrograman yang disediakan ada 7. Sedangkan kita lihat di kriteria, jika yang disediakan adalah 7 bahasa pemrograman, kita akan memberikan bobot poinnya adalah 4. Ya, sesuai ya di sini. Jika kita cek semuanya di sini, maka dia akan sesuai dengan alternatif serta kriteria yang sudah kita tentukan. Oke, kita langsung lanjut saja ke tahapan keempat. Kita akan memberikan bobot pada setiap kriteria. Ini yang W1, W2, W3, W4 ini kita dapatkan nilai bobot dari yang poin ke ini ya, pengambilan keputusan kita sudah menentukan persenannya. Untuk W1 yaitu 35%, benar. W2 35%, W3 20%, W4 10%. Jika kita sama dengankan 35% yaitu 0,35 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke tahapan yang kelima, yaitu normalisasi setiap matriks X menjadi matriks R. Nah, ini kenapa dapat hasilnya segini? Kalian jangan bingung ya, teman-teman semuanya. Di sini kita sudah menggunakan beberapa perhitungan rumus, yaitu dengan syarat, sebentar saya cek lagi. Kita harus paham dulu nih, sifat dari benefit atau cost. Saya akan memberikan informasi, jika sifatnya benefit, maka kita harus mengambil nilai max. Dan jika sifatnya cost, kita harus mengambil nilai min. Karena yang pertama ini bahasa pemrograman yang disediakan yaitu benefit, maka kita mengambil nilai max. Ini 0,8 didapat dari ini, 4. 4 ini kalian tahu dari mana? Ini 4 ini dari sini. 4. Terus kita cari, kita bagi dengan nilai max di dalam, sebentar, nilai max di dalam baris ini. 4, 3, 5, 5, 2, dan 5. Jika nilai ini kita cari nilai max, maka nilai yang tertinggi yaitu ini ya, 5. Karena max kan nilai yang tertinggi. Berarti di sini kita harus menghitungnya 4 dibagi nilai max. Nilai max-nya tadi 5, yaitu 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Begitupun yang kedua. Yang kedua di sini kita punya nilai 5 dibagi max. 5. Kita coba cek. Ya, ini nilai 5. Terus kita bagi max dari kolom C, baris C2 ini. 5, 3, 2, 5, 1, 4. Nilai max-nya yaitu 5. Berarti di sini kita menghitungnya yaitu 5 dibagi 5. Hasilnya harusnya 1. Oke, sudah benar hasilnya 1. Kemudian R31 yaitu 3 dibagi max. Di sini 3, terus kita bagi nilai max. Max-nya di sini 5 ya teman-teman. Berarti 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Nah, jika dengan sifat tadi, jika dia bernilai cost, maka kita menggunakan min. Cara menghitungnya seperti ini. Min dari ini, dari kolom ini atau baris ini,
5353. Kita cari minnya berapa? 53. Minnya 3 ya. Karena dia nilai terkecil. Di sini kita ambil 3, terus kita bagi dengan ini, alternatif pertama, yaitu 5. Maka dia akan menghasilkan 3 dibagi 5, yaitu 0,6. Dan seterusnya. Di sini dia punya ada 6 alternatif, maka dari tiap alternatif tersebut kita hitung menggunakan cara min-max seperti tadi. Ini perhitungan ini kita namakan normalisasi setiap matriks. Ini ada karena di sini ada 6 alternatif, jadi perhitungan di sini kita harus punya 6 perhitungan alternatif. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah selesai menghitung normalisasinya, maka kita masukkan nilai dari hasil ini ke dalam tabel ini. Ini kan alternatif pertama yaitu 0,8 sesuai 0,8, yang alternatif C2 yaitu 1 sesuai 1, ini 0,6 sama, dan ini 0,6 sama. Begitupun seterusnya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Sekarang kita langsung masuk ke poin yang ke-6, yaitu nilai preferensi dari setiap alternatif. Nah, di poin ke sini kita harus menghitung lagi nih hasil dari tabel ini, kita hitung lagi menggunakan bersamaan dengan nilai bobot yang sudah kita tentukan. Misalkan di sini untuk alternatif pertama, ini V1 ini yaitu alternatif pertama ya. Untuk V1 alternatif pertama ini 0,35 dikali 0,8. 0,35 di sini kita dapat dari sini, nilai bobot yang sudah kita tentukan 0,35, terus di sini dapat 0,8 dari sini, alternatif C1. 0,8 kita kalikan, terus kita tambah 0,35 dikali 1, sama ya. 0,35-nya dapat dari sini, kita kalikan 1. Terus di sini lanjut lagi 0,20 kita kalikan 0,6. 0,20 bobot ketiga kita kalikan 0,6. Berikutnya 0,10 dikali 0,6. Di sini ada 0,10 kita kalikan dengan 0,6. Nah, maka jika sudah menghitung ini, kalian akan mendapatkan hasil ini. Dan hasil ini bisa kita kualifikasikan untuk menentukan hasil perankingan. Jika masih ragu, kita bisa pastikan lagi perhitungannya. Untuk alternatif pertama ya, kita coba hitung lagi. 0,35 dikali 0,8 ditambah 0,35 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 0,6. Benar nggak? Oh, benar ya. Ditambah 0,10 dikali 0,6. Maka hasilnya adalah 0,81. Ini perhitungannya sederhana ya teman-teman. Kalian bisa gunakan ini kapanpun. Oke, semoga teman-teman semuanya paham. Kita langsung, karena jika kalian sudah menghitung ini, maka kalian akan mendapatkan hasil dari setiap alternatif dari ke-6 alternatif ini. Kita pilih nilai tertinggi dari perhitungan ke-6 alternatif ini. Posisi pertama di sini menentukan hasil dari pemilihan website yang akan kita gunakan. Karena di sini nilai tertingginya yaitu V4, maka dia menduduki posisi 1. Jika kita lihat alternatif keempat, kita slide ke atas, alternatif keempat, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini alternatif keempat website D, yaitu website malas ngoding. Ini bisa dipastikan ini adalah metode yang pas untuk kita menentukan keputusan. Dari beberapa perhitungan menggunakan kriteria dan alternatif, saya telah menemukan website untuk belajar programming, yaitu alternatif keempat, yaitu website malas ngoding. Alasan saya memilih website ini untuk saya gunakan sebagai tempat belajar dikarenakan hasil dari pemilihan keputusan yang sudah saya gunakan seperti cara di atas menggunakan metode SAW, dan alternatif website tersebut menduduki ranking teratas dari beberapa alternatif lainnya. Mungkin mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan materi saya barusan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.